Baik, selamat pagi Bu Yesi. Selamat pagi, Pak. Ibu sedang sibuk nggak Bu hari ini? Saya ingin bicara sebentar Bu. Kebetulan saya tidak ada jam mengajar hari ini, Pak. Ada apa ya, Pak? Jadi gini Bu, saya ini ada sedikit masalah. Dan menurut saya, Ibu Yesi bisa membantu menyelesaikan masalah saya. Wah, terima kasih, Pak, atas kepercayaannya kepada saya. Kira-kira masalahnya ada apa ya, Pak? Jadi gini Bu, saya ingin mendapat solusi ini dari permasalahan yang saya hadapi, yaitu kurangnya antusias mahasiswa dalam melaksanakan program sholat zuhur berjamaah di sekolah Bu. Oh iya, seingat saya, Bapak menjadi koordinator untuk program sholat zuhur berjamaah di sekolah ya, Pak? Apakah itu betul? Iya Bu, betul Bu. Lalu ada masalah apa dengan program itu, Pak? Bisa diceritakan? Jadi begini Bu, saya melihat pelaksanaan pembiasaan sholat zuhur berjamaah yang menjadi program saya itu belum diikuti oleh semua siswa Bu. Oh, baik. Kalau dinilai menggunakan skala 1 sampai dengan 10, kira-kira keterlaksanaan program Bapak ini ada di nilai berapa ya, Pak? Menurut saya masih di skala 6 sih Bu. Oh, masih bisa ditingkatkan berarti. Iya Bu. Lalu untuk bisa meningkatkan program ini, apa yang sudah selama ini Bapak lakukan? Selama ini saya sudah melakukan beberapa aktivitas Bu. Yang pertama saya ini selalu mengecek Bu ke masjid waktu sholat zuhur tersebut. Namun yang mengikuti sholat itu masih belum seperti maksimal Bu. Jadi belum sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Lalu saya ngecek ke kantin Bu, ke kantin, ke ruang kelas, ke WC dan tempat lain yang biasa digunakan untuk duduk santai Bu. Saya melihat memang ada beberapa siswa yang sedang santai, makan siang, padahal mereka seharusnya sholat zuhur berjamaah Bu. Oh, masih banyak siswa yang belum ikut sholat ya, Pak. Iya Bu. Kalau saya boleh tahu, apakah Bapak sudah menanyakan alasannya kepada mereka, kenapa kok mereka tidak sholat? Sudah sih Bu. Saya udah nanya, menurut mereka karena tidak adanya pengecekan siswa Bu yang sholat atau tidak. Jadi mereka tuh tidak dicek Bu. Jadi yang sholat nggak sholat ya dibiarin aja gitu. Jadi guru pun tidak ikut sholat. Jadi mereka ya memilih hal lain dan sholatnya nanti gitu. Kalau udah sepi gitu katanya. Oh ya, baik. Jadi guru belum bisa memberikan teladan ya, Pak. Apakah selama ini Bapak sudah melibatkan wali kelas dalam program ini? Belum Bu, saya belum melibatkan. Jadi selama ini masih pakai kontrol ketua kelas Bu. Oke, baik. Jadi hanya ketua kelas saja yang mengontrol kehadiran siswa di masjid. Lalu, menurut Bapak, apakah wali kelas bisa kita libatkan dalam program sholat zuhur berjamaah ini? Oh iya, saya baru kepikiran Bu ya. Jadi wali kelas bisa juga digunakan ya Bu ya, bisa dilibatkan untuk mengecek siswanya ya. Oh sekaligus bisa ikut mendampingi sholat Jumat dan memberi contoh kepada siswa ya Bu ya. Iya, betul sekali Pak. Jadi, wali kelas bisa memberikan contoh untuk ikut sholat Jumat berikut dengan mengecek kehadiran siswa di masjid. Lalu, untuk pengecekan ini, Bapak kira-kira sudah memikirkan bagaimana cara untuk memudahkan wali kelas mengecek siswa yang hadir atau tidak saat sholat zuhur berjamaah? Sebenarnya sudah sih, saya sudah punya ide sih Bu. Kalau misalnya saya pakai kartu kendali gimana Bu? Wah, kartu kendali. Ide yang bagus Hmm. sepertinya, Pak. Tapi bagaimana teknis pelaksanaannya? Jadi gini, jadi setiap siswa diberikan kartu kendali itu berisi kolom, tanggal pelaksanaan dan tanda tangan atau paraf wali kelas gitu. Lalu setelah sholat mereka minta paraf kepada wali kelasnya gitu Bu. Wah, idenya cemerlang sekali Pak Irawan ini. Dari yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira masih adakah hambatan yang mungkin terjadi saat pelaksanaan menggunakan kartu kendali ini? Kemungkinan tidak semua wali kelas Bu mau melaksanakan kontrol di masjid Bu.
Jadi biasanya tuh mereka tuh ada yang sholat di masjid, ada yang sholat di kantor, dan di tempat lain gitu. Oh ya, jadi untuk mengatasi hal itu apa yang akan Bapak lakukan? Apa ya Bu ya? Saya juga merasa sungkan sih kalau mau ngajak rekan guru untuk mengikuti program saya Bu. Oh, jadi Bapak masih merasa sungkan ya untuk mengingatkan guru-guru yang Iya. lain. Baik, seingat saya, program ini pernah Bapak sampaikan dalam rapat Dewan Guru pada bulan yang lalu. Betul, Pak? Iya Bu, betul Bu. Ya. Apakah setelah rapat ini, lalu pelaksanaan, sudah pernah dilakukan evaluasi bersama? Belum Bu, saya masih memikirkan gimana ya cara evaluasi rapat kerja bulan ini. Namun sepertinya belum ada jadwal rapat kerja bulanan di bulan ini Bu. Kira-kira kalau saya memikirkan, kalau saya mengusulkan ke kepala sekolah untuk mengagendakan rapat dengan topik evaluasi program sholat zuhur, bisa tidak Bu ya? Usul yang bagus, Pak. Bapak bisa menyampaikan langsung ke kepala sekolah untuk menjadwalkan rapat khusus evaluasi ini. Hmm, ya Bu, akan saya coba. Nah, dari yang sudah Bapak sampaikan tadi, apa langkah pertama atau prioritas pertama yang akan Bapak lakukan? Yang pertama, saya akan berbicara dengan kepala sekolah. Kemudian, saya akan mengusulkan agenda rapat kerja bulanan untuk membahas program sholat zuhur berjamaah, Bu. Bagus sekali, Pak. Lalu, dalam rapat ini apa yang akan Bapak sampaikan? Nanti saya akan sampaikan permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan program sholat zuhur berjamaah dan mengusulkan pembuatan kartu kendali yang ditandatangani oleh wali kelas tersebut. Wah, langkah yang Bapak ambil tepat sekali. Saya setuju dengan ide Bapak. Lalu, bagaimana cara Bapak menentukan apakah tujuan Bapak sudah tercapai atau belum? Ya, saya bisa ngecek langsung ke masjid, Bu. Jadi waktu sholat zuhur saya akan mengecek anak-anak ke masjid gitu. Lalu berapa lama Bapak akan melakukan kegiatan pengecekan ini? Saya akan mengecek langsung selama 1 bulan, Bu. Namun bila wali kelas sudah terbiasa melakukan kontrol dengan kartu kendali, saya hanya ikut sholat zuhur berjamaah dan tidak mengecek keadaan siswa lagi gitu. Wah, hebat sekali Pak kalau kegiatan ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rencana Bapak. Nah, untuk itu, untuk menjalankan rencana ini kita butuh komitmen Pak. Maka apa yang akan Bapak lakukan? Saya akan mengikuti sholat zuhur berjamaah secara konsisten sekaligus mengecek pengisian kartu kendali siswa tersebut oleh wali kelas. Ya, untuk kegiatan pengecekan ini tentunya Bapak tidak bisa sendirian dengan jumlah siswa yang sangat banyak, begitu ya Pak. Jadi, siapa yang bisa membantu Bapak dalam menjalankan komitmen ini? Saya pikir semua wali kelas, Bu, bisa ikut membantu saya. Oke, jadi semua wali kelas akan ikut membantu Bapak dalam pelaksanaan pengecekan sholat zuhur berjamaah ini ya Pak. Ya, Bu. Lalu setelah kita melakukan pembicaraan ini, Bapak akan melakukan apa? Setelah ini saya akan menemui kepala sekolah, kemudian saya akan membuat kartu kendali, Bu. Ya, bagus sekali Pak. Dan sekarang setelah Bapak memaparkan rencana Bapak tadi, bagaimana perasaan Bapak sekarang? Alhamdulillah Bu, saya udah merasa lega, jadi udah menemukan titik terang untuk mengatasi permasalahan saya tersebut. Wah, syukur sekali kalau Bapak sudah merasa lega. Semoga rencana yang sudah Bapak susun tadi bisa terlaksana dengan baik ya. Ya Bu. Amin. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya dan mendengarkan permasalahan dari saya. Terima kasih kembali Pak. Selamat pagi. Baik Bu, selamat pagi. Baik, sekarang jeda dulu sebentar ya Pak. Ya, oke. Sudah bisa dimulai untuk yang berikutnya? Ya, silakan. Oke.
Kita mulai. Saya menjadi coach ya, Pak, Bapak. Bapak sebagai coach, saya sebagai coach. Ya. Ya, saya yang datang kepada Pak Irawan. Baik, kita mulai. Selamat siang, Pak Irawan. Selamat siang Ibu Yesi. Apakah Bapak ada waktu luang? Saya ingin bicara sebentar dengan Bapak. Oh iya, boleh. Kebetulan hari ini saya kosong. Mari Bu, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Ada apa ini Bu Yesi kok kelihatan lesu? Apa ada masalah Bu? Iya, Pak, sebenarnya saya sedang ada masalah. Apa Bapak bersedia untuk mendengarkan cerita saya? Oh ya, tentu saja saya akan dengan senang hati Bu. Kira-kira ada masalah apa Bu? Sebenarnya saya ada masalah saat mengajar di kelas, Pak. Ya. Anak-anak ini kok tidak kooperatif saat pembelajaran berlangsung. Saya bingung bagaimana harus mengatasinya, Pak. Saya ingin anak-anak itu mengikuti pembelajaran dengan senang, bahagia. Tapi juga bukan untuk main-main, begitu. Ya. Jadi, apa yang Ibu harapkan dari pertemuan kita ini? Ya, saya mengharapkan kita bisa menemukan solusi atas permasalahan saya, Pak. Oke. Sekarang coba Ibu ceritakan dulu. Sebenarnya masalah itu di kelas itu seperti apa? Begini loh Pak, anak-anak itu kan boleh memakai HP untuk mencari informasi tentang materi pelajaran. Saya juga beberapa kali menggunakan kuis online. Jadi mereka harus menggunakan HP. Tapi beberapa anak itu malah membuka media sosial, ada juga yang malah menonton YouTube atau membalas chatting dari orang lain. Saya sudah menegur sebenarnya Pak, tapi mereka masih mencoba membuka kalau saya tidak ada di dekat mereka atau tidak memperhatikan saat mereka membuka. Seperti itu. Apa penggunaan HP itu sangat diperlukan Bu dalam pembelajaran? Ya Pak, saya sangat butuh untuk penggunaan HP ini. Pertama, biasanya saya pakai untuk asesmen formatif, baik di awal maupun di akhir, untuk mempercepat waktu ya Pak, jadi efisiensi waktu. Selain itu, kalau materinya itu bisa dicari di internet, itu saya juga biasanya menggunakan HP untuk studi literatur. Oh gitu. Apakah Ibu memberikan batasan waktu penggunaan HP tersebut Bu? Sebenarnya sudah Pak, tapi saya belum konsisten. Terkadang ada siswa yang belum selesai, searchingnya belum selesai. Jadi saya memberikan perpanjangan waktu ke mereka. Oh seperti itu. Kalau dilihat dari skala 1 sampai 10, sekarang Ibu ada di posisi berapa dalam pencapaian tujuan? Ya, saya merasa masih ada di posisi ke-6, Pak. Saya masih banyak memberi kelonggaran saat siswa menggunakan handphone tadi. Jadi masih ada kelonggaran ya. Ya, Sekarang bagaimanakah kesepakatan kelas Ibu? Apakah ada kaitannya dengan penggunaan HP Ibu? ada Pak sebenarnya. Kami sudah membuat kesepakatan kelas bahwa penggunaan HP itu diperbolehkan dengan seizin guru. Nah, masalahnya saat menggunakan HP ini, mereka kan sudah dapat izin dari saya sebagai seorang guru. Tetapi saat sudah mendapat izin itu masih ada yang mencari-cari kesempatan untuk membuka media sosial atau chatting, atau bahkan ada yang sampai sempat menonton di YouTube begitu. Iya sih, namanya anak-anak ya. Ya, Lalu apakah Ibu sudah membuat keyakinan kelas Bu? belum Pak, saya baru sampai pada pembuatan peraturan kelas saja. Kalau keyakinan kelas itu apakah bisa dibuat dari peraturan kelas ya Pak? Iya, iya Bu, bisa Bu. Jadi menurut Ibu, nilai kebajikan apa yang perlu ditanamkan dari peristiwa yang Ibu alami sekarang ini? Yang pasti menghargai diri sendiri dan orang lain ya Pak, dengan tidak membuka handphone atau membalas chatting saat pembelajaran, itu artinya dia menghargai gurunya. Lalu kalau saya membuat keyakinan kelas yang disepakati oleh seluruh anggota kelas, apakah itu bisa digunakan untuk mengingatkan siswa juga, Pak? Iya Bu, iya Bu, betul sekali. Setelah membuat keyakinan kelas, kira-kira apa lagi yang bisa Ibu lakukan? Apa ya Pak? Kalau saya memikirkan untuk menghukum siswa itu kan sudah tidak boleh sekarang, baik Ya. menghukum secara fisik, begitu juga tidak boleh, atau yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran saya.
Tapi kalau saya juga hanya diam, hanya menegur saja, anak juga akan seenaknya membuka handphone tadi. Iya Bu, emang sekarang emang kita nggak boleh menghukum ya, apalagi fisik. Lalu Ibu udah pernah belum memanggil anak yang main HP tersebut Bu? Secara pribadi. Belum pernah sih Pak, saya selama ini hanya menegur saat jam pelajaran saja, mengingatkan bahwa HP-nya dipakai sesuai dengan kesepakatan. Iya. Terus kalau misalnya nih, apakah Ibu bisa meluangkan waktu untuk berbicara secara personal dengan siswa tersebut Bu? Bisa Pak, di luar jam pelajaran saya bisa meluangkan waktu untuk bertemu dengan siswa. Oh iya Pak, saya baru ingat minggu lalu kita kan sudah mendapat materi tentang segitiga restitusi dalam menyelesaikan Ya. masalah. Nah, kalau saya memakai tahapan-tahapan yang ada di segitiga restitusi itu, bagaimana menurut pendapat Bapak? Wah, itu ide cemerlang, Bu. Jadi Ibu bisa sekaligus mempraktekkan segitiga restitusi dengan masalah konkret yang terjadi sekarang ini, Bu. Wah, memang tidak salah saya mengajak Bapak bicara. Saya bisa memutuskan apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi masalah saya. Terima kasih ya, Pak. Ya, Bu, sama-sama, Ibu. Jadi, setelah pertemuan ini, apa langkah pertama yang akan Ibu lakukan? Yang pasti saya akan membuat keyakinan kelas tadi, Pak. Lalu, Lalu saya akan meminta ketua kelas untuk memberikan tanda tangan sebagai persetujuan bahwa keyakinan kelas ini sudah dibuat bersama antara guru dengan wah, siswa. bagus sekali ide, Ibu. Sangat luar biasa, Bu. Terus, apa indikator keberhasilan dari langkah yang Ibu buat tadi? Siswa bisa menghargai guru dengan tidak bermain HP untuk keperluan lain, Pak, yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran. Jadi dia Baik, menggunakan handphone dengan bijak. baik, Bu. Oke. Semoga harapan Ibu Jadi tercapai ya. Bapak Irawan dan Ibu Valentina, Kalau jika masih ada yang sudah main-main, 30 menit, Bapak dan Ibu saya akan kembali ke memanggil Sarpas Mendikti, Badi. saya bisa buka Bagus sekali, punya Bu. kawan-kawan karena kelompok Pelaksanaan Ibu membutuhkan konsistensi. bisa bergabung Siapa yang ya akan Ibu Bapak dan Ibu. ajak dalam menjaga komitmen, Bu? Ya, kasih. Ya, ya, saya akan mencoba bekerja sama dengan wali kelas untuk kolaborasi jika ada siswa yang bermasalah, Pak. Ya. Jadi setelah sesi pertama ini, Ibu akan melakukan apa? Saya akan langsung membuat keyakinan kelas saat jam pelajaran saya, lalu menerapkan segitiga restitusi jika ada masalah yang timbul. Bagus sekali, luar biasa. Semoga Ibu dapat menjalankan dengan baik ya, Bu. Amin. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan permasalahan saya. Ya, Bu, sama-sama. Selamat siang, pagi. Selamat pagi.